Dan satu hal yang menarik buat saya bahwa kru Soneta semuanya sangat tekun ibadah. Mungkin ini pengaruh dan memang pergaulan bareng dengan pimpinannya ya, betul. Rajanya itu. Di mana saja waktu sholat pasti berhenti, azan pasti berhenti. Di sini kita mulai biasanya jam 2 atau jam 1, tuh asar, ngomong azan sudah stop, langsung closing, langsung sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pada Suka TV. Pada Suka TV. Hari ini saya bertemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kebetulan saya ini sering sih kesini, cuman penasaran aja ini yang ada di belakang Kiai ini, kolektor dari kaset VCD apa ini ya Kiai? Piringan hitam, piringan hitam sampai dengan VCD lagu-lagu lama. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas adalah legend kita Haji Rhoma Irama beserta kawan-kawannya Elvi Sukaisi dan lain-lain ini. Kebetulan saya kan kelahiran tahun 80-an nih Kiai, jadi saya tuh nggak paham nih Kiai siapa aja yang di dalam sini. Yang saya paham cuman Haji Rhoma Irama, Umi Elvi Sukaisi, Elia Kadam. Kalau yang lain-lain ini saya kurang tahu nih Kiai. Nah seperti ini nih pemirsa, ini nih lagu apa film nih Kiai? Ini lagu judulnya Pasar Minggu. Lagu judulnya Pasar Minggu. Ini Rhoma Irama dengan Elvi Sukaisi. Ini saya lupa nih siapa, Ineke kalau nggak salah ya, siapa tuh? Pasar Minggu, tuh lagu Pasar Minggu, mungkin pemirsa ada yang belum tahu. Kalau saya nggak paham nih lagu Pasar Minggu tahun berapa nih ya? Waduh, ini sekitar tahun kalau nggak salah sekitar 67-an ya, atau ada tahunnya nggak di situ? Saya juga nggak ingat. Nah di sini ada apa nih, mengiringi gitu, ada namanya mengiringi zaman dulu ya. BP, apa tuh? Di bawah pimpinan. Oh, di bawah pimpinan. Oh, Elvi Sukaisi, Mayo Maimunah, Titing ya, ini Titing ini kemarin ya Kiai ya. Sempat kita kemarin juga pada saat rumah beliau kebakaran, sempat kita main ke sana ya Kiai ya. Kemudian tidak lama beliau meninggal dunia. Oke. Tahunnya nggak tahu, jadi pasti masih bujangan mungkin ya? Saya kira iya, masih bujangan itu. Masih bujangan ya. Kemudian ada apa lagi nih Kiai ini? Saya ini kurang paham ini sama apa nih? Kalau ini Orkes Melayu Sagita di bawah pimpinan Mara Burdah. Saya kira Burdah itu kan keluarga ya, nama keluarga beliau Burdah. Ini Rhoma Irama dengan Weweq Abidin. Kalau biasa Weweq Abidin tuh nyanyi dengan Deddy Damhudi, misalnya ada lagu Assalamualaikum, nah itu Weweq Abidin, bikinan ciptaan Ilin Somantri kalau tidak salah. Nah ini lagunya bertamu dengan Rhoma Irama. Berarti beliau sebelum ini ya, sebelum mendirikan Soneta? Masih jauh. Jadi dulu beliau ikut pernah di Purnama, di El Sitara, kemudian ini nih Sagita dan sebagainya. Beberapa grup musik beliau sempat sambangi lah istilahnya. Saya ini tukang ramal, ini Rhoma Irama dengan Elia Kadam. Nah ini Elia Kadam ya. Oke, semuanya El Sitara itu pimpinannya Elia Kadam sendiri. Nah, ini orang kadang-kadang salah nyebut, dia juga salah nyebut tadi. Namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama. Ini tambah ini Raden Haji Rhoma Irama, jadi Rhoma Irama. Oh, Raden Haji Rhoma Irama, jadi Rhoma Irama. Ini ada tanda tangan beliau ya? Iya, saya alhamdulillah lebih 20 piringan hitam lebih, karena saya ngancam kalau ketemu beliau, kita minta tanda tangan. Pas sekali waktu kita ceramah bareng di Bekasi, saya bawa ini, datang langsung tanda tangan gitu. Tapi pemirsa, Kiai Syarif Rahmat memang bersahabat lama ya Kiai ya sama Haji Rhoma ya. Sampai personil ini juga sering main kesini ya. Untuk sama ya. Teman-teman Soneta Legend sampai akhirnya sekarang tinggal berapa orang sempat tampil bareng di sini, bahkan juga saya ajak tablik akbar, saya bawa komplit 13 orang. Jadi di sini mungkin nanti bisa disaksikan di video yang saya simpan tuh ada Haji Nasir, Haji Wempi, Haji Rizwan, Haji Herman. Ini sekarang udah wafat semua. Jadi sejak tahun 2015 kalau tidak salah, beliau
mulai bareng-bareng dengan saya di sini. Ayo, saya bilang kalau tidak ada kesibukan, coba kita main lagi di sini. Tapi bukan Rhoma Irama, Rahmat Irama. Penyanyinya kita-kita aja. Ajak teman-teman. Mungkin banyak juga yang disebarkan ya sama teman-teman ala kadar untuk pribadi aja. Iya, iya. Alhamdulillah mereka semua menjadi seperti keluarga. Dan satu hal yang menarik buat saya bahwa kru Soneta semuanya sangat tekun ibadah. Mungkin ini pengaruh dan memang pergaulan bareng dengan pimpinannya ya, betul. Rajanya itu. Di mana saja waktu sholat pasti berhenti, azan pasti berhenti. Di sini kita mulai biasanya jam 2 atau jam 1, tuh asar, ngomong azan sudah stop, langsung closing, langsung sholat. Baru kalau tambah lagi setelah itu. Kita tidak pernah melewati azan, tidak pernah. Tidak pernah melewati azan. Ini kalau dilihat ini kayak bukan Haji Roma nih kalau kayak begini gayanya Haji Roma. Karena udah terbiasa Roma ini. Jadi kayak bukan gayanya banget kalau kayak begini ya Kiai ya. Indah kalau kita indah gudeman indah detesti. Kita ingat lagu itu ya? Iya. Saya sering dengar. Iya boleh. Akhirlah. Sejak kapan Kiai mengumpulkan ini Kiai? Mengumpulkan piringan hitam Kiai? Kalau piringan hitam saya kumpulkan baru sekitar tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. Tetapi kalau lagu-lagu beliau saya hampir hafal semuanya. Hampir semuanya hafal dari volume pertama, terutama volume Begadang sampai kesininya. Hampir semuanya hafal saya. Iya. Dan jujur memang sebagian lagu beliau saya sudah minta izin untuk menyenandungkan lagu beliau dalam ceramah-ceramah saya, dalam pergaulan saya gitu kan. Berarti beliau tahu ya kalau Kiai kolektor ini sampai segini banyaknya lagu-lagu beliau ya? Sudah tahu. Belum tentu beliau punya loh Kiai. Walau-walau. Tapi perasaan pernah saya nggak punya ini. Kalau nggak salah sempat bicara itu beliau ada salah satu kaset yang piringan yang beliau lihat saya tidak punya ini gitu. Tapi masa iya sih orang sehebat itu manajemennya nggak ada yang ngurusin ya. Iya sih, sayang ya Kiai. Dan kalau saya memang karena cinta sejarah, cinta barang-barang jadul, hampir semua penyanyi ada di sini, kasetnya, piringannya. Jadi kalau mau nanya siapapun, insya Allah sini sekitar lebih kurang 2000 piringan hitam saya ada. Alhamdulillah, kaset juga sama. Ini semua piringan yang tidak ada covernya di bawah ini penuh, bawah penuh, di kamar juga masih ada. Yang saya lihat juga ada ukurannya yang lebih kecil dari ini kayaknya Kiai ya? Ada. Itu lebih. Ada yang lebih kecil itu. Lebih jadul mana tuh Kiai? Ada yang paling tua itu mana ya? Kemarin saya udah pesain. Yang paling tua ada lebih tua. Nah ini. Nah ini. Oh ini Mukalsum. Nah ini Mukalsum Mesir ini Mukalsum. Saya ketika ke Mesir itu yang saya cari selain kitab ya piringan hitam. Nah itu Mukalsum ada Muhammad Abdu. Ini Mukalsum dan alhamdulillah CD-nya saya Mukalsum komplit semua di satu kotak ini. Kaset Mukalsum yang paling atas itu satu saf Mukalsum semua, bahkan hampir 2 saf. Itu kasetnya, ini CD-nya satu kotak ini Mukalsum semua. Dan ini adalah Farid Al-Atrosh. Farid Al-Atrosh ini lagu-lagunya banyak di contek oleh Nasidaria. Oh sungguh bahagia, ini lagu ini Tata Syajarah Halimunah, lagunya dicontek oleh Nasidaria. Nah itu. Nah ini nih alatnya untuk memutar Kiai punya semua? Saya ada lebih kurang 10. 10. Yang ini yang paling jadul? Bisa di sini. Oh bisa ini kan ukurannya kecil-kecil ada 45. Ada 10 mesin, ada apa namanya? Turntable ini ada yang saya tenteng-tenteng kemana-mana juga bisa. Terus yang paling besar juga di sini ada, alhamdulillah semuanya ada. Lebih kurang 10 mesin putarnya. Oke, itu jadi saya ingin melestarikan barang lama. Itu Muhafadzul Al-Qadimis Sholih, kan ada situ. Al-Muhafadzul Al-Qadimis Sholih, memelihara barang lama. Nah ini nih, Al-Muhafadzul Al-Qadimis Sholih ya, merawat barang-barang lama yang masih pantas. Dan baru wal akhdhu bi jadidil aslah, itu mengambil barang baru yang lebih berkualitas itu. Iya. Itu kan pemeliharaannya susah Kiai, gimana tuh Kiai? Tidak, kalau melihara kuning hitam lebih gampang sebetulnya, karena kalau kaset yang bisa kusut.
Ini kalau kotor kita cuci pakai rinso udah beres. Pakai rinso? Rinso. Cuci biasa aja. Disikat pakai kain. Gitu ya. Jadi punya ini ya, punya apa namanya? Ibaratkan tukang khusus ya untuk datang ke rumah apabila ada spare part yang harus diganti atau. Iya, betul. Dan saya memang selalu jaga-jaga ya. Kita siapkan yang paling penting kan jarumnya itu, jarum pemutarnya itu. Saya udah stok hampir semua mesin yang ada di sini. Saya cari jarumnya mulai dari Jalan Surabaya Jakarta, kemudian Pasar Cinde Palembang, kemudian Cikapundung Bandung, terus Titian Jogja, Solo, Surabaya. Iya, Surabaya. Saya cari di mana ada barang yang kira butuhkan, saya beli. Persiapan karena nggak ada produksi lagi kan. Oke, dari ribuan piringan hitam ini ada nggak yang belum Kiai capai? Yang masih Kiai cari, penasaran sampai sekarang belum dapat apa ya? Iya, rasanya tidak ya. Semuanya udah dapat. Saya ada yang belum punya itu, ingat dulu, kalau tidak salah itu Bonnie M. It's Holiday. Holiday. Oh iya, saya ingat itu waktu kecil itu. Itu saya kayaknya belum punya. Kalau gambus-gambus, alhamdulillah mulai gambus Al-Kawakib, kemudian apa namanya, Suraya Medan, Nur Asia Jamil, Nasi Daria, terus apa tuh yang Prati Sister waktu maksudnya grupnya tuh, bukan Prati Sister gitu. Hampir semuanya ada. Kalau Melayunya misalnya mulai dari Lloyd, Pampers, Mercies, Cost Plus malah dari muda mereka ya? Ya. Cost Plus saya piringannya lebih dari 30. Wow. Dan ini kaset ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kasih tahu 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua. 7 tingkat Cost Plus semua. Ampun. Dan di sini masih ada Cost Plus juga. Jadi semua lagu Cost Plus ada di sini insya Allah. Nah piringannya saya kira ada di situ numpuk tuh. Banyak ya. Nanti kapan-kapan kita kupas lagi. Iya, ada banyak ini sekali nih. Oh iya. Cost Plus ini salah satunya aja. Cost Plus ini Cost Plusnya macam-macam. Ada Cost Plus. Itu apa tuh? Oh iya. Cost Plus Melayu. Ini Cost Plus Kosidahan. Oh pernah mengeluarkan kosidah? Ya, Kosidahan ini Cost Plus. Ini pemirsa pernah mengeluarkan kosidah, ternyata Cost Plus tuh. Ini Cost Plus pop Melayunya. Jangan salah juga, Haji Oma Irama itu juga pernah nyanyi lagu pop loh. Iya, ini kan ada. Saya juga kaget itu waktu itu. Ada piringannya kan sini popnya. Tadi yang pakai dasi itu masih pop itu. Yang ini? Kalau tidak salah. Oh ini. Nah itu dia tuh. Oh, masih pop. Ya, ini nih. Kayaknya masih pop tuh. Lagu apa tuh? Aneka lagu nggak tahu ini pop. Iya benar nih pemirsa nih baru lihat nih. Saya kemarin pernah ketemu di TikTok kalau nggak salah beliau nyanyi lagu pop kok enak juga suaranya. Oh, iya? Nyanyi lagu pop. Awalnya beliau pop memang. Berarti ini awalnya dia nih. Iya. Jadi Haji Oma Irama ini ternyata berangkatnya dari pop pemirsa ya kan, belum ada yang tahu ini. Ini malah Kiai udah punya nih. Punya lah. Ada Neni Triana. Neni Triana ini pemirsa tetangga saya Kiai. Orang Surabaya. Di rumah. Oh di sini. Di sini di Depok nih, tetangga. Masih ada. Masih. Bisa dicari nanti. Masih. Boleh kalau mau ketemu nih. Nih. Lalu apa itu guys? Ini Bang Ben, Benyamin S. Benyamin. Ini masih bujangan itu. Oh iya masih bujangan ya. Si Gogo Bear. Tuh. Zaman dulu kata-kata Indoho juga lagi rame tuh dulu. Wah. Mantep. Itu apa? Ini Oma Irama juga. Oma Irama dengan Inneke Koesumawati. Oma Irama ini. Dan Inneke Koesumawati. Lagu pop jangan-jangan ini. Kalau Inneke kayaknya. Ini jangan-jangan lagu pop juga nih. Pop ya? Kayak pop. Kalau Inneke. Di rumah saja tuh. Ejaannya masih saja pakai DJ nih saudara pemirsa nih. Di rumah saja ya ampun masih banyak. Semua apa nggak lagu ini? Kalau yang itu saya nggak hafal. Tapi kalau yang mulai soneta mungkin hampir semuanya hafal. Mulai soneta ya. Hafal dan bisa. Makanya sering dipakai juga ya kalau ketika ceramah ya memang kan lagu-lagunya itu kan mengandung
keagamaan, kebangsaan ya Kiai ya. Iya. Mungkin sambung-sambungan Luar ke biasa tema dari isi ceramah tersebut. Nah, bicara tentang seni, tentang pelaku seni, setidaknya kan sebagai pelaku seni itu ingin karyanya itu dihargai ya Kiai ya. Baik berupa ya mungkin dengan cara mengabadikan, kemudian satu lagi ada juga dengan cara royalti. Kan namanya karya itu kan mahal sebenarnya Kiai ya. Ya bukan masalah nilai dari royaltinya, bukan, tetapi kan cara negara menghargai para pejuang seni itu kan Masya Allah banget, senang banget ya Kiai ya. Dan itu kan ada beberapa tuh Kiai itu, ada beberapa royalti yang saya baca nih Kiai, yang saya baca di Google tuh. Nah itu diantaranya itu kan royalti itu, sebentar, yang dinamakan royalti itu ada yang dari royalti mekanik nih Kiai. Kalau royalti mekanik itu royalti pembayaran yang diterima oleh pencipta lagu untuk pemegang hak cipta ketika lagu mereka direproduksi secara fisik. Nah seperti ini mungkin digital, CD, terus kemudian download digital, kan sekarang kan zamannya YouTube kayak gitu ya. Itu menurut pandangan Kiai bagaimana Kiai? Apanya tuh? Ya tentang royalti ini gitu, tentang royalti yang diterima itu kira-kira gimana Kiai? Maksudnya setiap karya orang itu kan patut dihargai. ya Tapi di sini saya berharap bahwa negara hadir menyediakan apa ya? Kalau bahasa gampangnya jatah penghargaan gitu, penghargaan dari negara gitu. Jangan sekedar negara memfasilitasi untuk menghubungkan antara pemakai atau pengguna dengan pencipta. Itu yang menurut saya ideal. Artinya negara punya cost tersendiri dari APBN yang dialokasikan untuk memberikan penghargaan kepada para pencipta lagu misalnya gitu. Jadi bukan sekedar memfasilitasi, mempertemukan, kamu menyanyikan lagu ini maka kamu bayar lewat ini nanti sampai. Nah iya itu dia, ini ada salah satunya itu namanya royalti pertunjukan Kiai. Nah di royalti pertunjukan itu tuh didapat dari kayak pemutaran radio, televisi, konser, bar, restoran dan lain-lain itu harus membayar royalti tuh Kiai. Gimana tuh Kiai? Ya mungkin bagi yang lain saya bisa saja setuju, tapi untuk Bang Raden Haji Omah Irama pikiran saya berbeda. Beliau seniman pure yang saya yakin ketika beliau bernyanyi bukan sekedar menghibur orang lain, ya, bukan sekedar menghibur orang lain, tetapi jiwanya sendiri juga menikmati, gitu loh. Orang kan ingin bagaimana orang senang dengan penampilan kita, tapi beliau tidak. Bahwa orang itu kemudian merasakan kenikmatan yang saya tampilkan, dia. Tapi saya pribadi sebagai yang bernyanyi atau penciptanya juga ada rasa bahagia. Nah, sebagai orang seniman yang profesional, pasti dia tidak akan terlalu berpikir tentang apa yang didapatkan dari orang, tapi bagaimana dia bisa menikmati untuk dirinya, tapi juga bisa menyajikan pada orang sehingga orang lain juga ikut bergembira dengan apa yang dia perbuat. Nah, Bang Raden Haji Omah Irama saya lihat ada di sini. Jadi kalau misalnya ditanyakan ke saya apakah layak Bang Raden Haji Omah Irama mendapatkan royalti dari setiap panggung misalnya, begitu. Bagi saya kok lain ya. Apa yang beliau dapatkan hari ini dari persembahan beliau yang begitu besar untuk kemanusiaan, itu nilainya tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa. Dan itu adalah bagian dari sedekah beliau yang nanti satu saat akan dipetik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan perjalanan yang sudah panjang, yang sudah mulus itu jangan di ujung jalan itu dirusak, sehingga beliau kemudian terganggu hatinya, terganggu pikirannya, bahkan mungkin terganggu waktunya untuk hal-hal seperti ini. Ada perdebatan, ada tawar-menawar, itu ini. Saya khawatir beliau akan terganggu.
keikhlasan yang selama ini dibangun selama berpuluh tahun, tiba-tiba di ujung jalan dia ibarat main sepak bola, dari tadi sudah hebat terus, tapi tiba-tiba di ujung jalan, di ujung permainan, back nendang ke belakang terlalu kencang malah masuk. Ya mungkin jadi yang pada mau bawain lagu Haji Roma di tempat umum takut juga ya Kiai ya. Bener. Jadi pada takut. Tahu kan kita Bang Oma misalnya sekarang, beliau bilang saja begini, saya butuh uang 1 triliun. Pasang rekening. Nggak lama itu. Nggak lama, percaya aja. Kalau beliau sudah bilang tapi selama ini beliau tidak mau melakukan karena ia menjaga itu, menjaga keikhlasan itu. Persembahan mungkin dari ritual ibadah beliau masih merasa kurang, ya kan, dari barangkali dari baca Quran merasa masih kurang, tapi nilai sedekah yang beliau sampaikan kepada umat yang segitu banyak, kepada manusia, itu saya kira belum ada yang bisa mengalahkan beliau. Nah, ini jangan diganggu, jangan sampai nanti ibarat pohon yang sudah ditanam sudah berbuah, ketika berbuah tinggal memetik, datang angin mengandung api, istilah Al-Quran, fakta sudah rusak. Iya, makanya. Mas, jadi saya berpikir kalau semuanya begini dari Haji Roma, nanti belum yang lain, ujung-ujungnya nanti masa iya sih orang-orang yang di atas panggung suruh ngarang sendiri, suruh nyanyi sendiri, supaya nggak kena royalti gitu, supaya nggak kena gimana tuh yang begitu kan kita juga melihatnya, ya ampun kok jadi sampai seperti ini, sampai di panggung-panggung. Ya mungkin kalau di televisi wajar ya Kiai ya, televisi, VCD apa wajar ya. Ya kalau di TV wajar, di CD wajar, karena ya itu kan memang komersial sifatnya. Kalau di panggung-panggung kan, menurut saya ulah, kadang-kadang organ tunggal kan cuma 2,5 juta, 5 orang dari pagi sampai sore. Kok tega toh? Iya. Gitu loh. Betul. Ya itu pemirsa, jadi pada takut ntar ujung-ujungnya, aduh masa iya kudu ngarang sendiri, nyanyi sendiri, masa begitu, saking takutnya ntar kena nih ya kan. Tapi saya mengatakan ini khusus buat Bang Raden Haji Roma Irama, yang lain monggo, karena saya tahu beliau, setahu saya beliau sudah merawat keikhlasan ini selama berpuluh tahun, bahkan beliau pesan khusus jangan dikoplokkan. Ya itu yang saya pernah dengar. Ini kan kalau saya kan itu, kamu jangan ini karya yang mahal, tapi beliau tidak. Yang penting jangan dikoplokkan, biarkan apa adanya. Itu persembahan yang sangat mahal kok dari seorang manusia, Oma Irama itu. Iya. Jangan diganggu lah, jangan diganggu alasannya. Nah, di saat-saat sekarang sudah sampai di puncaknya, kadang-kadang kalau kurang hati-hati, kepleset, semua bangunan yang dirintis dari awal harus runtuh seketika. Sangat sayang. Dan jangan kurangi rasa cinta orang kepada beliau. Iya, beliau sudah diposisikan lebih dari raja. Semua hormat, semua takbir, semua mendoakan. Semua di YouTube di mana-mana. Pasti doanya panjang umur. Masya Allah. Iya. Apalagi beliau serba bisa loh, arranger dia yang itu sendiri. Sampai nyiptain sendiri, nyanyi sendiri itu semua itu dia. Iya. Sampai main film. Ya kan, iya benar, sayang kalau seandainya harus di ujung jalan harus seperti ini gitu, hanya karena royalti yang ya mungkin Haji Roma siapa sih kan, nggak penting-penting amat buat dia duit royalti itu kan gitu kan. Mungkin beliau juga kan dari dari uang pribadinya pun beliau sering memberi gitu kan. Saya kenal seorang penyanyi yang ngaku ke saya, mungkin saya dapat ratusan juta dari asal saya butuh, beliau nggak lama-lama sini. Masya Allah. Saya nggak akan sebut orangnya karena mungkin beliau juga nggak mau dengar ya. Beliau nggak mau dengar. Tapi saya harus mengatakan ini bahwa jangan diganggu keikhlasan beliau. Dan kebahagiaan yang beliau miliki hari ini berupa apa? Kelezatan beribadah, berupa penerimaan umat manusia yang sedemikian besar, dan kemampuan untuk kebahagiaan orang banyak itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Jangan diganggu, jangan dikurangi. Gitu. Saya kira ridho Allah itu lebih besar, lebih penting buat beliau hari ini. Apa sih yang mau dicari? Betul. Beliau nyari apa lagi sih? Tidak ada. Kecuali itu puncak kebahagiaannya. Dan itu beliau sudah nikmati sekian lama. Jangan kita menjadi setan yang malah kemudian mengeluarkan Adam dan Hawa dari surganya. Emang iya.
memang setidaknya teman-teman ya yang di panggung, teman-teman yang pekerja seni yang ini insya Allah lah aman lah ya Kiai ya untuk menyanyikan lagu Haji Oma, insya Allah aman lah ya gitu. Oke Kiai, terima kasih untuk waktunya. Insya Allah nih saya juga pengen ikutan cari-cari begini nih Kiai. Pokoknya kalau yang mau lihat piringan hitam dari tahun ke tahun, ya dari tahun 50-60 ya di sini insya Allah ada. Ya, jadi museum musik Kiai Syarif Rahmat ini ada di sini semua, dari piringan hitam, kaset sampai CD ya Kiai ya. Iya, sampai rel tip masih ada. Sampai rel tip masih ada, Masya Allah. Dan itu semuanya berfungsi dengan baik ya Kiai ya. Berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi bukan cuma apa? Ya? Museum piringan hitam. Kitab juga banyak yang tua-tua. Saya ada beberapa kitab tulis tangan leluhur saya tuh. Bagi yang hobi membaca kitab di sini juga tempatnya kan. Sampai barang antik di sini. Oke, baik pemirsa pada Suka TV, kita akhiri perjumpaan kita. Insya Allah lain waktu kita akan berbincang dengan mengupas koleksi-koleksi Kiai Syarif Rahmat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.